Halo, halo, halo. Mau tahu nggak sih bagaimana kiat sukses mengikuti tahun pelajaran 2020-2021? Biar sukses, 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 benar-benaran sukses. Simak ya. Hai, ketemu lagi di channel Rizda Boru Parna Sigalingging. Saya copot dulu deh ya. Makasih yang udah klik like-nya, klik subscribe-nya, yang udah nyalain loncengnya. Thank you banget. Oke, kali ini saya mau bicara tentang ini penerimaan tahun ajaran baru nih, tahun pelajaran baru 2020-2021. Pasti semua udah tahu bahwa tahun pelajaran ini yang baru ini dimulai ini lusa nih 13 Juli 2020. Lalu ada apa rupanya? Tapi kan masih kedengeran nih ngomel-ngomel gini deh. Gimana sih ini usia gitu, banyak yang berontak ke saya khususnya gitu, yang ngomel kenapa anaknya tidak diterima di sekolah yang menjadi favorit dia, ya kan? Ya, wajar dong kalau setiap saat peraturan yang berlaku di negara kita bisa berubah sesuai dengan situasi kondisi yang berlaku saat ini. Masyarakat perlu tahu bahwa penerimaan siswa baru tahun 2020 ini jangan langsung merasa gimana gitu ya, curiga gitu ya, karena ternyata kan ada banyak jalur untuk penerimaan siswa baru loh. Yang pertama, prestasi. Prestasi ini bisa prestasi apa saja, dibuktikan dengan sertifikat. Karena orang berprestasi itu tandanya dia cerdas, dia emosionalnya juga bagus, ya kan? Yang kedua, yang itu tadi prestasi bisa prestasi non akademik, tapi yang kedua prestasi akademik. Mau usia berapapun, sama seperti prestasi tadi, usia berapapun asal dia berprestasi pasti diterima gitu kan. Baru yang ketiga, ini faktor usia ya, usianya maksimum 21 tahun untuk diterima di SLTA, SMA atau SMK atau madrasah mungkin, ya kan. Untuk apa sih ini? Ini sih sebenarnya tujuan positifnya jangan langsung curiga dong gitu kan, karena ini maksud dan tujuannya adalah sarana yang diberikan atau kesempatan yang diberikan oleh pemerintah bagi mereka yang sebelum-sebelumnya tidak mendapatkan keberuntungan untuk sekolah. Ada banyak faktor dong, karena apa? Bisa saja karena faktor ekonomi, bisa saja karena faktor dia ada pekerjaan apa gitu ya. Jadi ya bagus juga sih bangsa Indonesia ini memberikan kesempatan untuk dia boleh sekolah, karena bisa saja dulu dia bla 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 dalam tanda petik ada kesulitan apa sehingga dia tidak sekolah, dan sekarang baru mau sekolah. Ya berarti setiap orang itu punya kesempatan dong untuk membuktikan dirinya mau berubah, ya kan? Jadi jangan curiga bagi mereka yang usia sudah lebih tua diterima di sekolah. Kita harus acungkan jempol bagi mereka yang mau berubah, mau merubah nasibnya. Dan ada jalur lain, afiliasi namanya. Afiliasi ini mungkin bagi mereka kalau khusus di Jakarta, ya bagi mereka yang memang mendapatkan sesuatu hak, bukti dari perhatian pemerintah ya. Contohnya mungkin mereka yang mendapatkan KJP atau dari ekonomi tertentu lah, nggak usah saya bongkar di sini nanti heboh gitu kan ya. Dan yang terakhir ini jalur inklusi bagi Anda yang berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus itu bukan berarti semua orang kan butuh khusus, bukan. Mereka ini yang dalam tanda petik butuh perhatian khusus, itu ada jalurnya. Jadi jangan khawatir gitu ya. Bagi Anda yang usianya memang masih muda dan prestasinya juga tidak terlalu menonjol, masih banyak kok sekolah lain, ya kan? Jadi jangan terlalu langsung curiga dong sama sekolah negeri. Tapi ini kesempatan ya, untuk ke depan Anda harus berprestasi supaya ada jalur lagi buat kemajuan pendidikan, untuk kelanjutan pendidikan Anda ya, atau kelanjutan putra-putri kita. Oke kan? Yang perlu kita ketahui, bagaimana sih caranya mensiasati untuk tahun pelajaran baru ini, ya kan? Apakah tanggal 13 ini akan masuk sekolah? Ini banyak sekali nih pertanyaan ini.
Memang tahun ajaran baru mulai tanggal 13 Juli 2020. Tetapi jangan salah ya kan, sistem pembelajarannya masih daring dalam jaringan, belum luring, bukan luar jaringan ya. Jadi kita harus tetap mensiasati bagaimana caranya supaya anak-anak kita, anak-anak sekolah yang sekarang itu tidak terbengkalai dalam pembelajaran yang ada. Ya, ternyata sih guru itu tidak bisa tergantikan oleh mesin. Pasti itu. Banyak orang tua yang akhirnya sesudah 4 bulan belajar di rumah ini, banyak yang menyadari ternyata peran guru itu sangat berat. Jadi sebagai orang tua apa yang harus dilakukan apabila anak kita masuk di dalam tahun ajaran baru ini? Kalau yang semester lalu ada kan, mulai bulan Maret, April, Mei, bahkan sampai Juni awal anak kita sih udah belajar dari rumah ya kan. Tetapi sekarang bagaimana ini tahun ajaran baru kok masih begini gitu ya. Yang paling utama itu hati dulu. Kalau hati kita ngomel, pasti pelajaran itu nggak enak gitu ya, nggak ada jalan keluar. Tapi kalau hati kita menerima realita bahwa ini satu tantangan, ya kita taklukkan aja. Jadi yang pertama apa? Ya siap nggak siap, kebutuhan utama adalah paket internet. Mensiasati ini gampang kok. Kalau di sekolah negeri di Jakarta sih, kalau mau dan kesulitan sekali misalnya untuk paket internetnya boleh minta sekolah. Tetapi bagi Anda di daerah lain atau sekolah swasta, ya pinter-pinter lah, karena ini yang utama, ini kebutuhan kita ya. Jadi mau tidak mau paket internet wajib dipenuhi. Nah, anak-anak harus ditanamkan juga bahwa paket ini jangan dibikin game, karena khusus untuk pelajaran ya. Kalau dipakai game itu video itu memakan banyak banget itu kuota internetnya. Jadi ya hindari aja. Jadi khusus untuk belajar ya udah itu aja bagi Anda yang kesulitan paket internet. Yang kedua, jangan menuntut anak itu sempurna mungkin belajarnya ya. Kenapa begitu? Ya namanya melalui daring ini, mau nggak mau ya orang tua harus ikut campur dong di dalam pembelajaran. Harus bisa dong orang tua itu menolong anak kita gitu ya. Karena ya pasti banyak kesulitan dia gitu, banyak kesulitan ya, misalnya foto dong, videokan dong, apa gitu, yang memegang kamera siapa, ayo. Kalau bilang itu bukan urusanku gitu ya, terus anak kita mau minta tolong ke siapa? Belum lagi kalau sarana prasarananya kurang gitu kan, orang tua mau nggak mau keluar lagi duitnya untuk itu ya. Terus mau ngomel aja, aduh sekolah begini amat gitu, terus mau ngomel aja. Udah cukup tuh bikin anak kita pinter kalau ngomel kan, enggak gitu ya, mau nggak mau ya udah dibelain aja. Anak nanti kalau pintar, kita juga kok yang memanen hasilnya ya kan. Jangan cuma bondo modal-modal ngomel gitu kan. Padahal kalau anaknya pinter, anak siapa tuh? Anakku gitu ya. Jadi sekarang untuk memintarkan anak itu ya kesempatan nih, buktikan bahwa Anda orang tua yang hebat gitu ya. Jadikan anak Anda pinter tanpa guru. Guru sekarang hanya model-model apa lagi ya, fasilitator aja di rumah begitu ya. Ya jadi siap ndak siap hadapi, maju bersama anak. Saatnya orang tua ikut belajar. Oh, daripada ngomel, daripada saya nanti dibully oleh para orang tua. Satu lagi nih tips nih ya. Kalau memang betul-betul tidak ada sarana IT, ya kan, ada loh jalan keluarnya gitu ya. Karena sekarang hampir semua sekolah, dalam tanda petik ya, minta maaf bagi yang belum, hampir semua sekolah itu sudah ada jaringan internetnya. Jadi kalau bagi anak-anak kita yang tidak punya HP, orang tua pun tidak punya HP, dan tidak punya jaringan apa-apa pun, paket internet gitu ya, jangan malu untuk mengaku jujur. Datang aja ke sekolah, minta tolong di sekolah. Ya di sekolah itu pasti ada komputernya, pasti ada paket internetnya. Ya paling tidak bisa meminjam yang ada di sekolah itu, dipakai di situ, bukan untuk dibawa pulang, ya kan? Jadi bisa belajar dalam jaringan daring itu di sekolah saja gitu ya, nggak usah merasa
malu atau segan atau bagaimana minder, nggak apa-apa. Perjuangan itu butuh kejujuran, nggak apa-apa. Perjuangan itu untuk sukses itu ya ya harus mau mengaku jujur, jangan minder, nggak apa-apa. Pergi sana ke sekolah gitu ya, ngaku aja. Tapi kalau Anda punya sarana terus ngaku-ngaku nggak punya, itu yang bahaya tahu, ya kan? Jadi bagi Anda yang kesulitan sekali, orang tua pun harus harus mau ya ikhlas anaknya berangkatkan ke sekolah, berangkat dari sekolah seperti biasa. Tetapi tidak ada guru loh di sekolah itu, ya cuma mungkin ada personil. Jadi belajar melalui online di sekolah maksudnya gitu ya. Tetapi ingat ini hanya bagi Anda yang benar-benar membutuhkan. Jangan pura-pura tidak membutuhkan. Sementara emaknya Facebookan, bapaknya live gitu ya, nggak boleh begitu ya. Tapi bagi Anda yang kesulitan, ingat negara kita peduli kok ya, di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 34 itu dilindungi kok ya. Jadi jangan minder, berjuang terus melakukan sesuatu untuk masa depan Anda bagi negara ini juga. Oke.